Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan ini kita berjumpa dengan saya kembali anak-anakku. Sehat selalu, semoga kalian dalam keadaan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam belajar mendapatkan kemudahan dari Allah. Kali ini kita akan membahas tentang zakat untuk umat, yakni kompetensi dasarnya. Yang pertama, anak-anakku semuanya meyakini bahwa zakat adalah perintah Allah yang dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat, kemudian menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah berzakat, dan juga anak-anakku harus menganalisis hikmah ibadah zakat bagi individu dan masyarakat. Kemudian bisa menyimulasikan atau mempraktekkan pelaksanaan ibadah. Untuk indikator yang pertama yakni meyakini bahwa zakat adalah perintah Allah yang dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan juga masyarakat, menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah zakat. Kemudian peserta didik menganalisis hikmah ibadah zakat bagi individu dan masyarakat. Selanjutnya peserta didik dapat menyimulasikan ibadah. Langsung saja anak-anakku, pembahasan kali ini yakni tentang apa itu zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yang maknanya adalah zakah, yang bermakna suci, bersih, berkah, tumbuh dan baik. Secara istilah, mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang yang tertentu yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Nah, pelaksanaan ibadah zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, yakni yang bermakna hablu minallah dan juga selain itu bermakna hablu minannas. Oke. Selanjutnya adalah syarat harta yang dizakati. Yang pertama adalah milik sempurna. Kemudian harta itu berkembang dan bisa dikembangkan. Kemudian mencapai nisab. Selanjutnya adalah lebih dari kebutuhan pokok, yakni makan, minum, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Selain itu mencapai haul, yakni sudah dimiliki selama 12 bulan 1 tahun. Tujuan daripada zakat adalah dengan mengeluarkannya zakat, maka kita akan terhindar dari sifat kikir, tamak, serakah. Dan selain itu kita akan juga terhindar dari sifat memiliki harta di dunia. Selanjutnya adalah akan mampu membersihkan harta benda kita, menumbuhkan harta benda kita, dan juga menumbuhkan sikap disiplin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menghilangkan cinta terhadap dunia. Selanjutnya yakni tentang penyaluran zakat. Di dalam Islam, penyaluran zakat sudah diatur dalam surat At-Taubah ayat 60. Di sana menjelaskan tentang 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, gharimin, ibnu sabil, dan fi sabilillah. Kemudian untuk pembagian zakat, zakat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besaran zakat yakni 3,5 liter atau 2,7 kg berupa bahan pokok yakni bisa beras, gandum, dan sejenisnya. Kemudian zakat mal adalah zakat harta, adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Kemudian turunan dari zakat mal ini adalah zakat penghasilan, zakat perniagaan, dan juga zakat pertanian. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelolaan zakat di Indonesia.
di mana berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Inti dari undang-undang ini adalah organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan zakat, sanksi, dan kita akan selanjutnya membahas tentang nisab. Yang pertama adalah nisab emas. Apabila kita memiliki emas seberat 93,6 gram selama 1 tahun penuh, maka kadar zakatnya adalah 2,5%. Selanjutnya adalah untuk nisab perak. Apabila memiliki perak seberat 624 gram selama 1 tahun, zakatnya 2,5%. Kemudian unta, apabila memiliki unta sebanyak 5 atau sampai 9 ekor halunya 1 tahun, maka kadar zakatnya adalah 1 ekor kambing. Selebihnya, setiap 40 ekor dalam 1 tahunnya, maka kadar zakatnya adalah 2 unta betina yang umurnya 2 tahun. Atau tiap-tiap 50 ekor selama 1 tahun, yakni kadar zakatnya ditambahkan 1 unta betina yang umurnya 3 tahun. Selanjutnya adalah sapi, kerbau, dan kuda. Nisabnya adalah 30 ekor. Apabila memiliki dalam 1 tahun, kadar zakatnya adalah 1 ekor anak sapi yang umurnya 1 tahun, bisa jantan atau betina. Keterangannya adalah setiap kelipatan 30 ekor sapi, maka bertambah 1 ekor anak sapi jantan yang berumur 1 tahun. Dan kelipatan untuk 40 ekor sapi, bertambah 1 ekor anak sapi yang berumur 2 tahun. Selanjutnya adalah untuk nisab kambing. Apabila memiliki 40-120 ekor, maka kadar zakatnya 1 ekor kambing. Keterangannya adalah selanjutnya setiap memiliki 100 ekor kambing, kadar zakatnya bertambah 1 ekor. Kemudian untuk zakat nisab pertanian, yakni kita di padi, maka apabila hasil pertanian selama 1 kali panen mendapatkan 1.350 kg berupa gabah dan atau 750 kg berupa beras. Nah, di sini ada keterangannya, jika air yang digunakan untuk pengairan membutuhkan biaya, maka kadar zakatnya hanya 5%. Akan tetapi jika air yang digunakan tidak membutuhkan biaya sama sekali untuk airnya, pengairannya, maka 10%. Kita akan membahas tentang zakat profesi. Zakat profesi atau zakat penghasilan, rumusnya adalah penghasilan selama 1 tahun dikurangi pengeluaran dikalikan 2,5%. Di Indonesia dinisabkan kepada emas 85 gram dan telah mencapai haulnya adalah 1 tahun. Kemudian kadar zakatnya 2,5%. Apapun profesi Anda, kan zakat. Kita akan menghitung zakat profesi. Di sini ada sebuah contoh. Penghasilan Ibu Kartika setiap bulan sebesar 20 juta rupiah. Kebutuhan tiap bulannya adalah rata-rata 8 juta. Maka berapa zakat yang dikeluarkan Ibu Kartika? Cara menghitungnya adalah penghasilan selama 1 tahun, yakni 12 kali 20 juta, yakni 240 juta. Rata-rata kebutuhan 1 tahun adalah 12 kali 8 juta, sama dengan 96 juta rupiah. Harta yang dizakati berarti 240 juta dikurangi 96 juta, maka ketemunya adalah 144 juta. Maka zakat Ibu Kartika adalah 2,5% dikalikan 144 juta rupiah. Maka zakat yang harus dikeluarkan Bu Kartika selama 1 tahun adalah 3.600.000 rupiah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Banyak salahnya mohon dimaafkan. Kita kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.